Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali memasuki pelajaran akidah akhlak bab 5, yakni membiasakan diri berakhlak terpuji. Dalam hal ini Ustadz akan menjelaskan tentang optimis dan qanaah. Namun sebelum itu anak-anak, marilah kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, silahkan kalian buka halaman 65. Di sana kalian akan menemui tentang penjelasan tentang optimis. Pengertian optimis. Apa sih optimis itu? Sikap selalu mempunyai harapan dan hasil baik di masa depan, atau berpikir positif dan bersemangat dalam menjalani kehidupan. Jadi anak-anak, optimis itu secara singkat atau secara garis besar itu begini. Kita yakin akan berhasil ketika melaksanakan sesuatu. Nah, itu namanya optimis. Namun sebaliknya, kalau kita merasa akan gagal dalam melakukan sesuatu, itu namanya pesimis. Pesimis itu kebalikan dari sikap optimis. Seperti contoh, dalam mengikuti Olimpiade Matematika, Ahmad yakin akan menjadi juara 1. Nah, keyakinan ini dalam Ahmad atau siapa namanya? Ahmad dalam mengikuti Olimpiade Matematika ini mempunyai keyakinan bahwa dia akan menjadi juara 1. Namun jika keyakinan Ahmad berlebihan itu juga tidak baik. Makanya keyakinan itu yang biasa-biasa saja, tapi yakin akan berhasil dalam melaksanakan sesuatu. Itu namanya optimis. Lalu anak-anak silahkan masuk ke halaman 66. Di sana ada ciri-cirinya. Apa ciri-ciri optimis itu? Semangat dalam hidup, menjalani kehidupan ini semangat, tidak kelemar-kelemar, tidak bergantung kepada orang, mempunyai prinsip hidup. Yang kedua, mempunyai harapan baik. Nah, ketika melaksanakan sesuatu, misalnya seperti melaksanakan Olimpiade itu, Ahmad mempunyai harapan yang tinggi, berharap sekali bahwa dia akan menjadi juara 1. Itu ciri-cirinya. Berarti Ahmad adalah orang yang optimis, mempunyai sikap optimis. Tidak takut, jadi tidak khawatir akan gagal. Yang kedua, tidak mudah mengeluh, tidak pesimis. Tadi seperti pesimis yang Ustaz jelaskan tadi, pesimis adalah kebalikan dari sikap optimis. Tidak mudah putus asa. Nah, tidak mudah menyerah. Jadi sebelum pertandingan berakhir atau sebelum peluit panjang berbunyi, kita tidak boleh menyerah. Yang kelima, mempunyai cita-cita yang tinggi. Jadi mempunyai masa depan yang cerah, mempunyai cita-cita yang tinggi, keinginan yang besar sekali. Nah, kemudian caranya bagaimana agar kita mempunyai sikap optimis? Yang pertama, berharap kepada Allah agar masa depannya baik. Jadi harapan itu sebaiknya dan seharusnya memang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memotivasi diri bahwa Allah pasti memberi petunjuk. Memotivasi diri itu artinya meyakinkan, memberi keyakinan dalam diri kita bahwa Allah pasti memberi petunjuk. Yang kedua, terus berusaha positif. Maksudnya positif itu ya mindset kita atau cara berpikir kita, pikiran kita itu semuanya harus positif, yang baik-baik saja yang dipikirkan. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang buruk, yang mana pikiran kita biasanya akan menentukan hasil dari usaha yang kita lakukan. Yang keempat adalah menghindari sikap berkeluh kesah. Jangan kita berkeluh kesah terus mengeluh terus, ya Allah kenapa ya aku kok begini. Nah, hindari mempunyai sikap berkeluh kesah. Yang kelima, tidak mudah menyalahkan orang lain. Jika kita gagal dalam melakukan sesuatu, tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu menyalahkan orang lain. Introspeksi diri dan evaluasi diri. Selanjutnya anak-anak, kita masuk pada sikap terpuji yang kedua, yaitu qanaah.
Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah, tidak mau meminta lebih. Sikap ridho atau menerima terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Bu Heni sebagai penjual sayur merasa cukup atas rezeki yang diperolehnya dan enggan menjadi peminta-minta. Maksudnya, Bu Heni itu sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan cara menjual sayur. Masalah perkara dia akan mendapatkan hasil yang banyak atau sedikit, itu dipasrahkan kepada Allah. Apa katanya Allah sudah begitu, itu namanya qanaah. Nah, dan enggan menjadi peminta-minta. Itu di halaman 67. Sekarang masuk halaman 68. Apa ciri-ciri qanaah itu? Giat bekerja. Makanya orang yang qanaah menerima dengan hasil yang diberikan oleh Allah itu pastinya didahului oleh usaha terlebih dahulu. Giat bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil terbaik. Yang kedua, tidak mudah kecewa dan putus asa, pantang menyerah. Ya. Yang ketiga, selalu bersyukur atas hasil yang diberikan oleh Allah. Hasil banyak, hasil sedikit, hasil melimpah, hasil tidak maksimal, itu tetap disyukuri. Yang keempat, tidak mudah iri dengan keberhasilan orang. Justru kita bersyukur kalau ada orang yang berhasil atas usahanya, ikut senang, bukannya malah iri. Kemudian yang kelima adalah hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Hidup ala kadarnya. Selanjutnya, cara mempunyai sikap qanaah. Bagaimana cara kita agar kita itu hidup qanaah? Yang pertama, yakin bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa saja. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Semuanya pasti dapat rezeki. Cicak di dinding itu juga mendapatkan rezeki, apalagi kita manusia, sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Yang kedua, menerima pemberian sedikit dan menganggapnya banyak. Seperti Bu Heni tadi, seandainya usahanya menjual sayur itu pada suatu hari misalnya hasilnya cuma sedikit, itu perlu disyukuri, perlu diterima dan dianggap banyak. Melihat orang lain yang lebih rendah penghasilannya, misalnya Bu Heni, ya alhamdulillah saya masih punya pekerjaan, saya masih punya penghasilan. Coba kita lihat tetangga kita kerjanya seperti itu, tidak dapat hasil, malah merugi. Nah, itu akan membuat Bu Heni bersyukur atas apa yang diterimanya, melihat kepada orang lain yang penghasilannya lebih kecil. Yang keempat, menggunakan harta sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Itu sikap qanaah. Jadi hari ini pembahasannya adalah optimis dan qanaah. Jadi begitu ya anak-anak ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.